Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Amandani dari kelas 3C, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo Lumajang. Baik, di video kali ini saya akan sedikit membahas terkait mata kuliah, model, dan strategi pembelajaran PAI dengan tema perbedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Nah, sebelum memulai kepada pembahasan yang lebih lanjut, izinkan saya untuk memaparkan sub pembahasannya terlebih dahulu. Poin pertama, kita akan membahas terkait sejarah kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Poin yang kedua, kita akan mempelajari tentang tujuan dari kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Poin yang ketiga, kita akan membahas terkait model belajar. Apa saja perbedaan model belajar antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka? Kemudian yang ketiga, keempat kita akan mempelajari tentang perbedaan. Poin pembahasan pertama adalah sejarah kurikulum 2013 atau biasa kita sebut dengan K13 atau Kurtilas. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Pada pertengahan 2013 diimplementasikan secara terbatas pada sekolah perintis, yakni pada kelas 1 dan 4 untuk tingkat sekolah dasar, kelas 7 untuk SMP, dan kelas 10 untuk jenjang SMA atau SMK. Sedangkan pada tahun 2014, kurikulum 2013 sudah diterapkan di kelas 1, 2, 4, dan 5. Sedangkan untuk SMP kelas 7 dan 8 dan kelas SMA kelas 10 dan 11. Jumlah sekolah yang menjadi sekolah perintis adalah sebanyak 6.326 sekolah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Selanjutnya, sejarah kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka belajar dilatar belakangi oleh adanya hasil program for International Student Assessment yang menunjukkan bahwa 70% siswa berusia 15 tahun berada di bawah kompetensi minimum dalam memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Skor Program for International Student Assessment ini tidak mengalami peningkatan yang signifikan dalam 10-15 tahun terakhir. Selain itu, terdapat kesenjangan besar antar kelompok sosial ekonomi dalam hal kualitas belajar karena adanya pandemi COVID. Kemendikbudristek melakukan penyederhanaan kurikulum dalam kondisi khusus yang kemudian disebut sebagai kurikulum darurat. Kurikulum ini diterapkan untuk mengurangi keterlambatan pembelajaran atau learning loss pada masa pandemi. Hasilnya dari 31,5% sekolah yang menggunakan kurikulum darurat menunjukkan bahwa kurikulum tersebut dapat mengurangi dampak pandemi sebesar 73% untuk literasi dan 86% untuk numerasi. Maka dari itu disusunlah kurikulum Merdeka sebagai kurikulum baru yang lebih komprehensif dibandingkan kurikulum sebelumnya. Poin pembahasan kedua yaitu tujuan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Pertama, tujuan kurikulum 2013 mengembangkan keseimbangan antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan siswa. Kedua, mengembangkan karakter siswa seperti moral, etika, dan kepemimpinan. Ketiga, menciptakan pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan. Mengembangkan kompetensi peserta didik, penilaian formatif, meningkatkan kualitas pendidikan dan kemampuan siswa dalam berbagai bidang. Sedangkan tujuan dari kurikulum Merdeka adalah sebagai berikut: untuk mendukung visi pendidikan di Indonesia dan sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran. Pembahasan poin ketiga yaitu tentang perbedaan model belajar. Perbedaan model belajar K13 atau kurikulum 2013 yaitu menggunakan model belajar PBL, Problem Based Learning. Adapun tujuan dari metode Problem Based Learning yaitu untuk
mendorong siswa untuk dapat terlibat secara aktif dalam mencari solusi dari masalah-masalah yang ada di dunia nyata. Kemudian yang kedua ada Project Based Learning atau PJBL. PJBL adalah model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik dalam memecahkan masalahnya. Kemudian yang ketiga ada Discovery Learning atau DL. Discovery Learning atau pembelajaran penemuan adalah model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk mencari, menyelidiki dan menemukan pengetahuan. Oke, selanjutnya adalah model belajar yang digunakan dalam kurikulum Merdeka. Terdapat 4 model belajar yang digunakan dalam kurikulum Merdeka. Pertama, Cooperative Learning. Cooperative Learning adalah sebuah pendekatan pembelajaran di mana siswa bekerja sama dengan kelompok-kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Jadi model belajar Cooperative Learning ini lebih mengandalkan kerjasama antara kelompok. Kemudian yang kedua, Discovery Learning. Discovery Learning atau pembelajaran penemuan adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada peran aktif siswa dalam menemukan dan memahami konsep, prinsip, dan pengetahuan secara mandiri atau dengan bimbingan. Kemudian yang ketiga ada Project Based Learning, adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada proyek atau proyek-proyek dalam pengajaran dan pembelajaran. Kemudian yang keempat ada Problem Based Learning, adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah. Yang membedakan antara model belajar antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka adalah pada model belajar Cooperative Learning, karena dalam kurikulum Merdeka itu lebih mengandalkan kerjasama antara tim, kerjasama antara kelompok, seperti itu. Poin pembahasan keempat yaitu perbedaan pembelajaran yang ada di dalam kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Dilihat dari tujuan. Tujuan dari kurikulum Merdeka adalah untuk memperkuat karakter dan moral siswa. Sedangkan tujuan dari K13 adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kemampuan siswa dalam berbagai bidang. Kemudian dilihat dari mata pelajaran. Kurikulum Merdeka menekankan pada pembelajaran karakter dan moral, sedangkan K13 memiliki mata pelajaran yang lebih lengkap dan terstruktur. Kemudian dilihat dari kelas. Kurikulum Merdeka ditujukan hanya untuk kelas 1 sampai 6 SD. Sedangkan K13 bisa digunakan mulai dari SD sampai SMA. Kemudian dilihat dari pelaksanaan. Kurikulum Merdeka lebih fleksibel dan memberikan kebebasan kepada guru untuk mengembangkan pembelajaran. Sedangkan K13 lebih terstruktur dan memiliki pedoman yang jelas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.